Halo teman-teman, selamat sore teman-teman. Ya, teman-teman YouTuber. Di sini saya mau memberi ini apa namanya? Ah, memberi hiburan di mana kos-kosan saya itu view-nya sawah. Beserta di samping kos-kosan saya buat hewan peliharaan itu ternak burung lovebird sama sogon sama jalak kebo itu lagi teman-teman. Ini view kos-kosan saya, kamar kos-kosan saya. Di sini kos-kosan saya hanya ukuran ukuran 43 dikali 3, hanya 3 dikali 3. Ini hewan peliharaan saya ini. Ya masih berantakan teman-teman, belum ada waktu untuk merapi-rapikan. Nah ini, disinilah pemandangan kamar kos saya. Dimana tadi saya mengatakan view-nya itu ada dua. Kolam ikan nila, bisa dikatakan kolam pemancingan. Berikut sawah. Ini mereview kos-kosan saya. Anginnya di bawah sangat sejuk. Inilah jalan mau ke kos-kosan saya. Setelah saya naik tangga, saya langsung dapat ada sawah. Ini sawah teman-teman, sawah. Untuk saat ini lagi dibuat kolam nila aja ini, karena baru berapa bulan kemarin itu udah selesai apa? Udah selesai panen padi. Nah di sana itu ada kolam pemancingan teman-teman, itu tuh, itu penampakannya tuh kolam pemancingan di sana. Nah itu ada orangnya itu. Nah, di situ tuh ada kolam pemancingan. Dan setelah saya naik, ini tangga saya ini. Nah, saya naik, langsung berhadapan sama kamar saya. Ini, saya naik. Dimana tadi saya bilang teman-teman, kamar saya itu ukurannya hanya 3 dikali 3. Iya, itu pun 3 kali 3 nggak penuh, nggak full. 2 kali berapa, sekali 2 kali berapa gitu. Tapi kita bulatkan aja 3 dikali 3. Nah, inilah gambaran kamar kos saya. Ada spring bed, ada bantal,
ada kipas. Di balik itu semua teman-teman, saya membuat kamar mandi. Nah, inilah kamar mandi dalam saya buat. Hanya bisa buat mandi saja. Buat mandi. Kalau BAB-nya ada di bawah teman-teman. Kalau saya memandang ke keluar, view yang dapat itu adalah itu loh teman-teman. Seperti danau luas di sana. Penampakan danau yang luas, itu tempat pemancingan. Di situ tempat pemancingan. Inilah view dari pintu kamar kos saya. Sekali lagi saya bilang, inilah viewnya. Viewnya sawah sama kolam pemancingan, sama kamarnya lengkap dengan spring bed. Di sini teman-teman ada 2 kamar. Itu kamar yang satu. Kita pergi ke kamar yang satu lagi. Saya ada 2 kamar di sini. Sama, desainnya sama seperti, maaf teman-teman ini berantakan. Nah, di sini saya membuat dinding wallpaper kipas kado, kertas kado. Nah, di situ. Nah, saya membuat dari kertas kado, lengkap dengan kasurnya, bantalnya, gulingnya. Dan di situ juga saya membuat teman-teman kamar mandi dalam. Nah, ini ukuran kamar mandi dalam 1 meter, 1 meter dikali 1, pokoknya 1 kali 1 lah, kurang lebihnya segitu lah. Di sini saya bisa sangat menikmati. Nah, kalau plafonnya ini dari kain apa ini ya, kain busa yang kreatif juga ini. Pakunya dibuat dari ini loh, seperti paku payung tapi dibuat dari tutup botol. Ini kreatif ini. Sementara dindingnya ini, dinding yang putih-putih ini adalah ini seperti ini. Ini semen putih. Semen putih saya campur dengan lem Raja Wali. Ini sangat nyaman teman-teman. Kita berada di sini sangat nyaman. Bisa duduk, bisa. Sangat nyaman di sini. Ini. Jadi kalau keluar kita inilah teman-teman penampakannya. Inilah penampakannya. Tidur ya nyaman, tidur nyaman. Kenapa saya tidak menutup ini teman-teman? Supaya kelihatan luas. Jadi kalau saya tutup ini, kelihatannya itu seperti sempit. Ini kelihatan dia luas. Tidak. Ini aliran airnya sangat deras kok. Aliran airnya sangat deras. Tuh teman-teman, inilah desain kamar kos saya yang ukuran 2,8 atau 2,9 itu. Ya dibulatkan 3 kali 3 lah. 3 kali 3 meter. Ini. Saya sangat menyenangi apabila saya duduk di sini sambil ngopi di atap. Saya bikin kopi saya di atap, saya bisa memandang orang-orang mancing itu.
Lihat teman-teman, situ orang-orang mancing semua itu. Contoh itu yang ada payung merah itu mancing, itu bapak itu tuh di situ tuh mancing. Nah, tuh. Jadi saya bisa memandang. Jadi di view yang saya dapat dari kamar kos saya ini adalah kolam pemancingan sama sawah, ikan, kolam ikan. Tuh. Dan ke sana saya bisa memandang lagi. Gitu teman-teman. Di sini juga lukisannya saya buat apa? Seperti itu, pohon apa gitu, pohon, kalau di ada orang mengatakan pohon pinus. Ini juga seperti air terjun yang jatuh. Ini jalan dari tengah-tengah hutan, makin lama makin jauh, makin mengecil. Nah itulah teman-teman. Dan satu sisi desain yang saya buat itu adalah saya bermain dengan alam. Ya di situ tadi ya saya mendapatkan suasana persawahan. Di sini saya mendapat suasana apa? Kicauan burung-burung peliharaan saya. Contoh ini namanya jalak kebo. Nah, ini namanya jalak kebo. Ini namanya jalak kebo. Ini namanya, mana kau, lah oh, terucuannya dibawa sama teman saya, bikin jadi masterannya. Ini cabe-cabean, ini burung cabe-cabean. Nah, it. Ini sogon, burung sogon, sepasang burung sogon. Ini lovebird. Nah, langsung menjawab, mereka tahu ini namanya lovebird. Nah, ini juga kotak perteluran ini saya buat dari ini, kotak tomat. Nah, dari kotak tomat saya buat itu teman-teman. Ininya dari semprotan, wadah semprotan yang udah rusak. Ini wadah semprotan. Ini minumannya ini saya buat dari lampu, bola lampu itu loh, yang plastik, sekarang kan musim itu. Kalau makanannya saya buat dari aqua besar. Itu teman-teman. Inilah hiburan saya teman-teman, dan saya juga kalau sore saya itu bisa duduk di sini teman-teman. Ini loh, saya duduk di sini. Nah, saya duduk di sini memandang ke sebelah dua pihak, bisa memandang ke hewan peliharaan saya, bisa, dan bisa juga ke depan. Inilah penampakan di depan. Tuh teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan video saya ini, jadi motivasi buat kita memanfaatkan ruang lingkup yang kosong. Ini saya buat nih satu ruangan ini 2x3 kalau nggak salah nih. Iya, 2x3 menjadi destinasi hiburan suara burung kicauan. Nah, itu. Jadi buat teman-teman semoga termotivasi menonton video saya ini. Terima kasih, semoga menjadi hiburan buat kita. Thank you.
gitu. Ini ya teman-teman, saya ulang sekali lagi.